Elshinta News and Talk. BMKG mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi cuaca ekstrim di beberapa wilayah di Indonesia yang mencakup hujan lebat, angin kencang, dan petir. Musim penghujan yang mulai merata di sejumlah daerah mulai memberikan efek seperti banjir dan longsor. Selain itu, BMKG juga mengumumkan adanya potensi bencana banjirop di sejumlah kawasan pesisir di Pulau Jawa. Bagaimana kesiapan BNPB menghadapi musim penghujan? Kita jumpai Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Dr. Abdul Muhari, SSI MT. Elshinta News and Talk. Ya, Pak Muhari, terkait dengan kondisi ataupun fenomena musim hujan ya, kita sudah mulai masuk ini Indonesia ke musim penghujan dan tadi baru saja diinformasikan oleh rekan kami dari Bandung bahwa saat ini sedang terjadi banjir yang menggenangi jalanan di daerah Gede Bage Bandung. Sejauh ini BNPB akan melakukan apa saja ini Pak kesiapannya untuk menghadapi musim penghujan, Pak Muhari? Ya, kita sudah dari akhir Oktober lalu kita sudah mendapatkan data-data dari tidak cuma dari BMKG ya, tapi juga dari laporan daerah yang mulai bergeser dari bencana hidrometeorologi kering seperti kekeringan, karhutla, bergeser ke banjir bandang, tanah longsor. Nah, sejak awal November kita sudah berkoordinasi dengan BPBD provinsi karena ujung tombak dari penanggulangan bencana ini di daerah ya adalah pemerintah daerah melalui BPBD provinsi, kabupaten, kota. Ada satu hal yang pertama kita sampaikan bahwa segera lakukan apel kesiapsiagaan untuk mengecek kelengkapan alat perangkat personil. Karena dari 4 bulan terakhir, mulai dari Juni, Juli, Agustus, September itu kita berhadapan dengan musim kering. Di akhir Oktober ini sudah bergeser ke musim basah. Nah, tentu ketika musim kering kita siagakan khususnya menanggulangi karhutla, hal yang sama kita himbau ke daerah untuk segera melakukan kesiapsiagaan untuk benar-benar mengecek kelengkapan alat perangkat personil seperti perahu karet apakah masih bisa difungsikan, pelampung apakah masih cukup untuk evakuasi warga, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan ini dirasa kurang, kami sudah berkoordinasi dengan daerah segera tetapkan status siaga darurat. Status siaga darurat bencana hidrometeorologi basah. Karena adanya status siaga darurat di daerah ini yang membuka ruang bagi pemerintah pusat untuk bisa mengintervensi atau mendukung secara langsung. Concern kami sebenarnya ini sudah masuk di akhir tahun dan biasanya anggaran-anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu kalau misalkan ternyata perahu karet kurang atau misalkan pelampung kurang, ini biasanya anggaran daerah itu sudah tidak mencukupi. Nah, kalau misalkan daerah segera menetapkan status siaga darurat, maka pemerintah pusat melalui BNPB ini bisa mendukung upaya-upaya kesiapsiagaan termasuk penganggaran untuk melengkapi alat perangkat personil tadi. Ini jangan kita tidak berdiskusi loh, Pak, kenapa begitu baru masuk musim hujan, baru siap musim hujan, begitu masuk kering ini sekali lagi kesiapsiagaan itu sudah berjalan dilakukan oleh pemerintah daerah. Kami dari pemerintah pusat mendampingi dan memberikan dukungan jika pemerintah daerah tidak memiliki kelengkapan alat perangkat personil yang dibutuhkan untuk antisipasi bencana hidrometeorologi basah ini. Untuk sejauh ini dari BPBD tiap daerah apakah sudah melaporkan bahwa mereka siap untuk menghadapi musim basah ini Pak, atau ada yang masih kekurangan ini Pak Muhari? Sejauh ini belum ada yang menyatakan status siaga darurat, sehingga asumsi kami meskipun BNPB tentu saja terus memantau perkembangan situasi, khususnya kalau Sumatera itu yang kita atensi adalah Aceh dan Sumatera Utara. Intervensi langsung juga sudah kita lakukan karena dalam minggu terakhir ini ada 8-12 kabupaten kota di Aceh yang terdampak sangat signifikan banjir bandang, tanah longsor. Kemudian di 1 minggu terakhir ini mulai masuk turun ke Pulau Jawa, kita tahu Bogor, kemudian daerah tengah ke selatan Pulau Jawa secara umum itu adalah kawasan yang rawan longsor, itu juga kita atensi.
Tapi sekali lagi dukungan pemerintah pusat, intervensi langsung pemerintah pusat untuk alat perangkat personel dan penganggaran itu sangat bergantung pada status yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Karena kalau status siaga atau tanggap darurat itu tidak dikeluarkan oleh pemerintah daerah, asumsinya itu antisipasi bencana ini bisa dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang ada di daerah. Iya. Untuk sejauh ini terkait dengan potensi-potensi di tiap daerah di Indonesia, tadi ada di wilayah Sumatera dan Aceh, tadi ya Sumatera Utara dan Aceh ada banjir, kemudian Bogor ada tanah longsor, kemudian juga banjir, kemudian tengah dan selatan Pulau Jawa juga berpotensi longsor. Untuk sejauh ini Pak, mungkin selain di wilayah Jawa dan Sumatera ini yang perlu diwaspadai oleh wilayah-wilayah lainnya ini potensi apa saja ini Pak? Untuk Kalimantan itu banjir ya. Kita tahu dalam 3 tahun terakhir dari 2020 sampai 2022 itu mulai dari hulu hingga hilir Kapuas itu selalu banjir besar. Kemudian di Kalimantan Tengah itu kita ingat banjir Katingan yang sampai Bapak Presiden juga melihat langsung kondisi wilayah terdampak pada tahun 2021. Nah, ini kalau konteksnya banjir skala besar dari hulu ke hilir, maka seperti yang disampaikan oleh Presiden ketika meninjau tempat yang terdampak banjir tahun 2021 di Katingan, ini sifatnya harus restorasi ekosistem secara signifikan, karena kalau nggak ada perubahan dari sisi landscape dan ekosistem, itu pasti akan terulang terus. Nah, ini sebenarnya juga sudah didukung oleh pemerintah pusat untuk ketersediaan bibit dan lain-lain yang kemudian ujung tombaknya kembali lagi ini harus dioptimalkan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah, karena yang punya wilayah, yang punya masyarakat, yang punya lahan ini pemerintah daerah. Nah, selama kemudian ada kekurangan atau kebutuhan yang tidak bisa dilengkapi oleh pemerintah daerah, BNPB saat ini sudah siaga 1 istilah kami, dan sudah menyiapkan kelengkapan kondisi-kondisi kedaruratan mulai dari anggaran hingga logistik permakanan hingga logistik tenda, pengungsi dan lain-lain. Iya. Berarti terkait dengan tadi informasi banjir Katingan dan restorasi ekosistem ya Pak ya tadi, apakah untuk saat ini ada laporan Pak yang disampaikan ke BNPB terkait dengan kondisi wilayah di Katingan pasca banjir 2021 lalu? Untuk penanaman pohon dan vegetasi sudah berjalan di beberapa segmen, karena ini kan kalau das Kapuas saja misalkan itu kan kalau ditarik sungai yang berkelok-kelok itu ditarik garis lurus itu kan sampai 1.200 kilo ya. Ini kan tentu membutuhkan waktu juga. Artinya kalau ekosistem ini ngerusaknya sebentar, tapi membenahinya itu mungkin 10-20 tahun gitu. Nah, juga tidak mungkin kita berharap bahwa dalam 1-2 tahun kawasan yang mungkin sudah rusak itu bisa tiba-tiba membalik telapak tangan itu bisa pulih baik kembali. Tapi sepanjang kemudian itu tetap dilakukan, berapapun itu, sepanjang itu konsisten tetap dilakukan, maka dalam tahun berjalan sampai itu ready ekosistem ini, maka BNPB akan selalu mendukung hal-hal yang terkait dengan kontingensi dan kedaruratannya. Berarti selain wilayah Katingan, apakah ada mungkin potensi-potensi wilayah lainnya yang diperkirakan dapat menimbulkan atau dapat muncul wilayah bencana besar begitu ini Pak Abdul Muhari? Apakah BNPB sudah menyiagakan personil-personil tertentu Pak di wilayah itu? Kalau penyiagaan personil di daerah kita tidak melakukan itu, karena di daerah itu BPBD yang bertugas. Oke. Pemerintah daerah itu punya BPBD di provinsi dan kabupaten kota. Mas bisa bayangkan kalau personil BNPB yang ke 548 kabupaten kota habis orang. Dan pemerintah daerah ini harus berfungsi optimal, karena itu adalah standar pelayanan minimum yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Tetapi di BNPB kita mempunyai kelengkapan alat untuk melakukan pemantauan, sehingga kita bisa memberitahu daerah misalkan dalam 1 minggu ke depan
provinsi-provinsi apa saja yang harus siaga. Ini kita sampaikan setiap Senin pagi, setiap Senin sore. Setiap Senin sore secara live di YouTube BNPB, dan kemudian kita sampaikan pemberitahuan resmi ke BPBD provinsi bahwa 1 minggu ke depan daerah provinsi A, B, C itu mungkin rawan banjir di kabupaten ini, rawan longsor di kabupaten ini sudah kita sampaikan. Nah, kalau pemerintah daerah kemudian untuk upaya antisipasinya membutuhkan dukungan BNPB, segera tetapkan status siaga darurat supaya intervensi kami bisa masuk. Ya. Untuk minggu ini kan berarti Senin sore kemarin sudah diumumkan ya Pak, untuk provinsi atau daerah mana saja Pak yang rawan cuaca ekstrim ini Pak? Untuk banjir bandang, tanah longsor itu Sumatera secara umum merata ya, dengan intensitas yang cukup tinggi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kemudian kalau Jawa itu Jawa bagian tengah ke utara, bukan Jawa bagian tengah ke selatan, karena ada fenomena gelombang ekuatorial Rossby di utara Pulau Jawa. Kemudian Kalimantan merata seluruh provinsi, Sulawesi Tengah, bagian tengah pulau sampai ke utara, dan Halmahera Utara. Ya. Dan apakah sejauh ini ada laporan dari BPBD terkait dengan kondisi bencana yang dialami di daerahnya ini Pak, dan bagaimana tindak lanjutnya? Kalau laporan bencana setiap hari pagi dan sore kita menerima laporan dari kondisi bencana, tapi sejauh ini belum ada daerah yang menetapkan status siaga darurat. Oke. Nah, sehingga ini tentu saja diasumsikan bahwa daerah bisa menanggulangi dengan menggunakan resources dan sumber daya yang ada di mereka. Baik, Pak Muhari, terakhir Pak, terkait dengan musim penghujan atau kita memasuki musim basah ini, yang bisa Pak sampaikan untuk pendengar El Sinta dan juga mungkin yang berwenang dalam menangani bencana di daerahnya ini seperti apa, silakan Pak Muhari. Ada 4 poin yang mau kita highlight. Pertama, untuk pemerintah daerah dan masyarakat di kawasan perkotaan. Karena ini masih masuk awal musim hujan, kami dari 4 minggu lalu sudah menyampaikan bahwa kembali dilihat dan dilakukan pemeliharaan terhadap saluran drainase primer, sekunder, dan tersier. Artinya, misalkan kalau kita ambil contoh Jakarta, pada saat kita 4 bulan mengalami kemarau, maka sampah-sampah di sungai itu akan mengurangi daya dukung volume yang dimiliki oleh apakah itu sungai, apakah drainase permukaan, apakah gorong-gorong, dan lain-lain. Ini harus dibersihkan kembali, dan kalau diperlukan untuk melakukan pendalaman sungai, segera lakukan di bulan Desember ini. Karena puncak musim hujan kita perkirakan itu di akhir Januari hingga bulan Februari. Jadi kita masih punya waktu sebenarnya untuk melakukan optimalisasi dari kapasitas yang kita butuhkan untuk saluran drainase primer, sekunder, dan tersier kita. Itu untuk daerah perkotaan. Kemudian untuk daerah dengan topografi curam, kita baru saja mengalami 4 bulan musim kering, yang pastinya di mahkota-mahkota di puncak-puncak bukit itu ada retakan-retakan karena kering. Jarang hujan, Jawa itu hampir 120 hari tanpa hujan. Yang kalau retakan-retakan ini diisi oleh air, itu akan memisahkan bongkahan-bongkahan tanah dari ikatan ke tanah utamanya, ke bagian struktur utamanya. Ini penyebab utama longsor sebenarnya di awal-awal musim hujan ini. Jadi solusinya yang bisa dilakukan oleh masyarakat, kalau terjadi hujan secara menerus lebih dari 1 jam dengan intensitas tinggi. Intensitas tinggi ini caranya lihatnya gimana Pak? Caranya kalau hujan lihat keluar, kalau objek atau rumah tetangga yang jaraknya 100 meter dari rumah kita itu tidak bisa jelas terlihat, itu intensitas hujan tinggi. Nah, kalau misalkan ini sudah berjalan 1 jam, masyarakat yang di sekitar daerah aliran sungai, pinggir sungai, masyarakat yang di sekitar lereng curam, evakuasi dulu secara mandiri, jangan tunggu diperintah evakuasi. Yang ketiga, di sekitar gunung berapi. Ini atensi kita Merapi dan Semeru. Kalau terjadi hujan intensitas tinggi di kawasan puncak, ini pasti akan membawa banjir lahar dingin. Pasti akan membawa banjir lahar dingin. Karena begitu dia menggerus tanah-tanah di puncak, dia akan
membawa banjir lahar dingin ke bawah. Ini juga sudah kita siagakan komunitas-komunitas yang memiliki sistem peringatan dini dari hulu ke hilir di Merapi dan Semeru, dan kita harapkan ini bisa bekerja optimal. Terakhir, Mas, Ya. Untuk rekan-rekan kita bikers dan pengendara motor, hari ini, mulai dari saat ini, pastikan jas hujan kita semua itu ada di motor masing-masing. Jangan sampai nanti ketika hujan, jalur di bawah jembatan atau di bawah jalan tol itu nggak bisa dilewatin karena rekan-rekan kita ini berteduh di situ. Itu selain membuat macet lalu lintas juga tidak aman bagi saudara-saudara kita para bikers ini. Itu Pak Sokta. Baik. Terima kasih Pak Muhari atas informasinya, semoga dapat bermanfaat dan masyarakat dapat lebih was-was lagi menyambut musim basah ini. Selamat siang Pak Abdul Muhari. Siang. Demikian pendengar, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Dr. Abdul Muhari, SSI, MT.